Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih yang berada di rumah. Baiklah, saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita sehingga kita boleh layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Segala puji dan syukur kami naikkan hadirat-Mu Bapa yang baik. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah kami. Biar Roh Kudus hadir di tempat ini untuk memimpin dari awal, pertengahan hingga berakhirnya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah. Walaupun dalam keadaan seperti ini, biarlah kita mau tetap memuji dan melakukan nama Tuhan. Biarlah sukacita surgawi ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Langit dan bumi memuji Tuhan. Semoga dengan semuanya
Baiklah, saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam penyembahan. Kita akan siapkan hati kita akan bawa ke dalam tangan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, hanya Tuhan saja yang tahu akan setiap pergumulan kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, tak pernah kuragukan akan janji dan kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Baiklah, saat ini kita akan satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang sampai saat ini kami masih rasakan
Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap setia, menyertai, memberkati kehidupan kami. Dan kami membawa setiap beban masalah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami sebagai satu-satunya penolong kami, sumber pertolongan kami. Dan kami percaya Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa buat keadaan kami yang saat ini Tuhan masih dalam masa-masa pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sampai sekarang turut bekerja untuk memulihkan setiap keadaan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu akan dinyatakan bagi bangsa kami. Sehingga kami boleh benar-benar secara sempurna pulih karena kuasa Tuhan yang menyembuhkan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bawa semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai saat ini pun Kau tetap akan bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Kuat karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah masa sulit, masa sukar, apapun yang kami hadapi, kami tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan saya di kebaktian online pagi ini. Saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat menikmati lawatan Tuhan di rumah masing-masing. Damai sejahtera Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara. Saudara, sebagaimana kita mengetahui bahwa tema gereja kita dalam tahun ini adalah memuliakan Sang Raja. Dan jika selama 4 bulan yang lalu kita membahas tema tentang memuliakan Allah dengan pujian, maka selama 4 bulan ke depan kita akan membahas subtema memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tapi baiklah, sebelum kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Sekalipun di tengah-tengah pandemi virus corona ini kami masih beribadah, dan sekalipun di rumah kami masing-masing, tidak ada halangannya bagi lawatan Tuhan menjamah kami semua. Dan kami percaya penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Dan bila mana ada teguran-teguran, biarlah kami boleh menerimanya teguran ini sebagai kebaikan kami. Kami boleh memperbaiki hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca ayat nats kita di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 yang berbunyi demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya,
Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, Raja kita, Tuhan Yesus, sangat menghargai tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh karena itu, tubuh kita bukan milik kita lagi. Tetapi tubuh jasmani kita ini milik Tuhan dan seharusnya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita harus memandang bahwa tubuh kita adalah sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan yang harus dijaga sedemikian rupa supaya layak untuk tujuan itu. Pagi ini kita akan menyelidiki beberapa alasan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus mengapa tubuh jasmani kita harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama-tama dinyatakan di dalam ayat 12 sampai 14, dan di antara ayat itu kita mendapati perkataan yang demikian, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara-saudara, nampaknya ada kesalahpahaman di antara jemaat di Korintus, sehingga ada di antara mereka yang menyalahgunakan kebebasannya untuk berbuat dosa. Orang Kristen memang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberikan kebebasan, tetapi bukan berarti boleh melakukan segala sesuatu semau-maunya sehingga ia diperbudak oleh hawa nafsunya. Orang Kristen memiliki kebebasan dalam hal makanan. Makanan apapun yang diterima sebagai berkat Tuhan itu halal. Tetapi tidak semua yang halal itu berguna. Demikian juga dengan tubuh jasmani kita. Meskipun hidup kita telah dibebaskan dari hukuman atas dosa, itu bukanlah berarti kita boleh melakukan percabulan. Tuhan menebus tubuh kita ini bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, melainkan untuk tujuan memuliakan Tuhan. Rasul Paulus, saya ulangin lagi pembacaannya, selengkapnya mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saudara-saudara, makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Perut menuntut makanan dan makanan memang untuk mengisi perut. Itu memang tugasnya yang patut baik bagi perut maupun bagi makanan. Namun keduanya adalah hal yang akan binasa. Demikian pula tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita haruslah memenuhi tugasnya yang patut, yaitu untuk kemuliaan Allah. Tubuh kita ditebus oleh Tuhan bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, tetapi untuk tugas melayani bagi kemuliaan Allah. Sebab tubuh jasmani kita ini ada kaitannya dengan kebangkitan kita. Allah yang telah
membangkitkan tubuh jasmani Tuhan Yesus dari kematian, Dia juga akan membangkitkan tubuh kita, tubuh jasmani kita, sebagaimana Dia membangkitkan Tuhan. Jika Tuhan saja sangat menghargai tubuh jasmani kita sedemikian rupa, apakah kita tidak mau menjaga tubuh jasmani kita ini untuk kemuliaannya? Jadi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Jadi tubuh jasmani kita ini sebaiknya dijaga sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menguasai tubuh jasmani kita. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Inilah alasan pertama yang Rasul Paulus kemukakan, mengapa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kedua, diungkapkan di ayat 15 berkata demikian, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Pada bagian ini Rasul Paulus menggunakan gaya bahasa diatribe, gaya bahasa yang biasa digunakan pada zaman itu untuk mengantisipasi adanya keberatan dari para pembaca tulisannya. Jadi dia seolah-olah berargumentasi dengan lawan bicaranya meskipun secara imajiner. Dan dia memulai diatribe ini dengan sebuah pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya memang terkandung di dalam pertanyaan itu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Inilah alasan yang kedua. Mengapa tubuh kita atau kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Karena tubuh kita adalah anggota Kristus. Tentu saja jemaat di Korintus tahu bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus. Perkataan bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus janganlah disamakan dengan perkataan kamu adalah tubuh Kristus. Kalau perkataan bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus menunjukkan kepada hubungan pribadi secara individual dengan Tuhan, maka perkataan kamu adalah tubuh Kristus menunjuk hubungan secara komunal dengan Tuhan, yaitu kita bersama-sama dengan orang percaya lain sebagai tubuh Kristus. Jadi menjadi anggota Kristus berarti kita menyatukan diri dengan Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Jika tubuh jasmani kita adalah anggota Kristus, maka Paulus melanjutkan perkataannya, akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan argumentasinya bahwa siapa yang menyerahkan dirinya kepada perempuan cabul berarti menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul itu. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, keduanya akan menjadi satu daging. Menurut prinsip ini, maka hubungan seksual baik dalam suatu ikatan pernikahan maupun di luar pernikahan akan menciptakan suatu kesatuan yang misterius
Oleh karena itu, hubungan seksual dengan perempuan cabul yang dilakukan oleh anggota Kristus akan merusak kesatuannya dengan Kristus. Setiap perbuatan dosa manusia terjadi di luar dirinya. Artinya dosa itu tidak menciptakan kesatuan tubuh. Tetapi dosa percabulan ada di dalam dirinya, sehingga menciptakan kesatuan tubuh. Itulah sebabnya orang percaya harus menjauhkan dirinya dari percabulan, karena dia adalah anggota Kristus yang tubuhnya harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Alasan berikut, yang ketiga, ini juga kalimat retoris, pertanyaan retoris. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Allah yang begitu sangat menghargai tubuh kita, menjadikan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah diam di dalam tubuh kita. Kalau kita membaca surat Roma yang sama-sama ditulis oleh Rasul Paulus di dalam pasal 8 ayat 11, Roh Kudus yang diam di dalam tubuh kita ini memiliki kaitan dengan kebangkitan kita. Ayat itu berbunyi demikian, dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Allah menghargai tubuh kita menjadi kediaman Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang akan menghidupkan tubuh jasmani kita pada hari kebangkitan. Jika Allah demikian menghargai tubuh jasmani kita, apakah kita justru mau mencemari tubuh kita ini dengan dosa? Tentunya tidak, ya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, pasal 6 ayat 12, demikian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudara-saudara, Allah sangat menghargai tubuh jasmani kita, sehingga Dia membelinya dengan harganya yang mahal dan sudah lunas dibayar. Oleh karena itu, jagalah tubuh jasmani saudara sebagai alat untuk kemuliaannya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lalu bagaimana jika saudara sudah terlanjur berbuat dosa? Masih ada waktu bagi saudara untuk bertobat. Mintalah pengampunannya, Dia akan mengampuni saudara. Namun setelah itu janganlah berbuat dosa lagi, tetapi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk akhir dari firman Tuhan ini. Biarlah kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan menghargai tubuh kami, kami juga menghargai tubuh kami. Karena tubuh kami sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan punya tujuan yang baik bagi tubuh kami ini. Oleh karena itu, memberkati kami semua dengan kehidupan yang baik, yang kudus, supaya tubuh kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila mana ada saudara-saudara yang sampai saat ini belum memelihara kekudusan tubuhnya, tubuh jasmaninya, biarlah Tuhan memberikan kepadanya kesadaran dan Tuhan mengampuni.
Bapa di surga, kami akhiri ibadah pagi ini, dan kami mempercayakan hidup kami supaya Roh Kudus memimpin kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya berkat persekutuan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara dengan pertumbuhan jasmani, rohani yang sehat ke arah Kristus. Diberkati dengan kehidupan jasmani, dengan ekonomi yang baik dan penghasilan yang baik, dilengkapi dengan kebajikan dan berkat-berkat Tuhan. Dan kebajikan, kemurahan, damai sejahteranya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.